Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Pendidikan Agama Katolik. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi bagaimana ensiklik Laudato Si diterapkan di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Felicia Stella Faradita. Saya dari S1 Farmasi dengan NIM 43134222031. Dan rekan saya, Saya Jessica Fempratia Haji dari Prodi Farmasi S1 dengan NIM 4313422063. Dan saya Margareta Wona dari Prodi Teknik Arsitektur dengan NIM 51124218083. oke, jadi topik yang kasus yang kita pilih kali ini adalah kasus kebakaran hutan. Mengapa kita memilih kasus kebakaran hutan? Akhir-akhir ini kebakaran hutan seringkali terjadi di Indonesia ya teman-teman. Bisa dilihat di Google, di tangkapan layar yang sudah saya lampirkan di sini. Banyak sekali kasus kebakaran hutan yang sudah terjadi di Indonesia. Terlihat di grafik, setiap tahun kebakaran hutan itu mulai melonjak dari 2017 sampai ke terutama di 2019. Kebakaran hutan melonjak tinggi sampai 1,6 juta hektar. Lalu, kira-kira kebakaran hutan sendiri itu apa sih? Kebakaran hutan itu adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia. Lalu, dampak yang ditimbulkan apa? Yang pertama, tentunya habitat makhluk-makhluk hidup di hutan itu menjadi hilang, terutama kayak hewan-hewan yang hidup di hutan, atau bahkan manusia yang mempunyai rumah di hutan, atau di sekitar hutan itu rumahnya merembet terbakar. Yang kedua, tentunya kebakaran hutan itu kan menimbulkan banyak asap, sehingga kesehatan manusia bisa terganggu. Lalu yang ketiga, air bersihnya sulit ditemukan. Yang keempat, keterbatasan bahan pangan, karena banyak kayak buah-buahan itu juga diambil dari hutan, sayur-sayuran juga banyak yang diambil dari hutan juga kan teman-teman. Terus yang kelima, ada pemanasan global, karena oksigennya yang diolah oleh pohon kan menjadi sedikit, daya serap air juga semakin berkurang, dan keenam itu perekonomian terganggu. Kok bisa sih perekonomian itu juga terganggu karena kebakaran hutan? Hal ini dikarenakan banyak sekali pabrik-pabrik, entah itu pabrik kertas atau pabrik tisu yang mengambil bahan dari hutan, sehingga mereka menjadi kayak kekurangan pasokan gitu, kekurangan bahan untuk diolah. Lalu untuk selanjutnya kami akan membahas tentang peran gereja dalam menghadapi kebakaran hutan tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini dapat dilihat contoh-contoh dari bentuk nyata gereja yang dilakukan gereja dalam menerapkan Laudato Si yang beredar di internet. Selanjutnya. Di sini contoh-contoh lain lagi dari peran-peran gereja dalam menerapkan Laudato Si di Indonesia. Yang pertama, menyediakan bantuan bagi korban bencana. Salah satu tujuan dari gereja ini adalah mengurangi trauma korban pasca bencana. Yang kedua, menanam kembali ratusan pohon untuk mengembalikan ekosistem. Salah satu tujuan dari peran ini adalah menghimbau warga gereja untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan di sekitar, terutama di sekitar gereja terlebih dahulu. Yang ketiga, mengumpulkan donasi untuk korban, membersihkan lingkungan yang terkena bencana, dan yang kelima, menghibur korban bencana. Tujuan peran dari 3, 4, dan 5 hampir sama dengan tujuan pertama, yaitu mengurangi trauma korban pasca bencana. Peran-peran ini juga hampir sama dengan perkataan Santo Paulus yang meminta agar gereja saling mendukung, memikul, dan menopang.
Di sini dapat dilihat gambar-gambar nyata peran gereja untuk menerapkan lautasi. Yang pertama bisa dilihat gambar dari menanam pohon. Yang kedua, gambar bisa dilihat dari gereja membantu korban bencana yang terjadi bencana. Oke, selanjutnya kita akan membahas kaitan kebakaran hutan tersebut dengan ensiklik Laudato Si itu apa sih? Dari tadi kita membahas kebakaran hutan terus, tapi nggak tahu hubungannya sama ensiklik Laudato Si. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Kak Arta, silahkan dijelaskan. Selanjutnya Laudato Si. Laudato Si dalam bahasa Italia Tengah yang berarti bagimu adalah ensiklik kedua dari Paus Fransiskus. Ensiklik ini memiliki peduli rumah kita bersama. Dalam ensiklik ini, Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak lingkungan dan pemanasan global. Next. Sorry, tadi jaringannya agak ini. Lanjut. Lantas apa hubungannya dengan Laudato Si antara kebakaran hutan dan Laudato Si? Kerusakan dan kebakaran hutan bisa disebabkan oleh alam, tetapi juga bisa disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa karena merokok di hutan ataupun bermain api di hutan atau lingkungan sekitar hutan. Bisa dikatakan hal ini main-main. Hewan-hewan kehilangan habitatnya, bahkan warga yang tinggal di sekitarnya bisa terdampak kehilangan tempat tinggal mereka karena terbalukan rasa tidak nyaman untuk hidup. Oleh karena itu, terbitlah Laudato Si yang merupakan ensiklik yang menyatakan Ibu Bumi sebagai rumah bersama entah makhluk hidup jenis apapun itu. Maka kita harus selalu menjaga kenyamanan bumi sebagai tempat tinggal manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Next. Dalam Amsal bab 3 ayat 19 sampai 22, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi dan tutur katanya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Em, Sekiranya kalau tadi ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bisa membantu kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.